Video amatir yang viral di media sosial ini menunjukkan kondisi pasca kecelakaan yang dialami seorang pemuda bernama Handi Saputra, 18 tahun, dan kekasihnya berinisial SS, 14 tahun, pada 8 Desember lalu. Keduanya menjadi korban kecelakaan saat melintasi jalan raya perbatasan Garut-Bandung, Jawa Barat. Pasca kecelakaan, kedua korban nampak tidak sadarkan diri. Tak jauh dari lokasi tubuh korban terparkir sebuah mobil minibus hitam yang diduga digunakan pelaku saat menabrak kedua korban. Menurut saksi di lokasi kejadian, mobil itu berisi 3 pria yang sempat diabadikan warga saat menggotong tubuh korban. Ketiga pria itu mengaku akan membawa korban ke rumah sakit dan melarang warga sekitar untuk mengikutinya. Namun kedua korban tidak ditemui di rumah sakit manapun hingga akhirnya 9 hari pasca kecelakaan, Handi ditemukan tewas di wilayah Sungai Serayu, Banyumas, sedangkan SS ditemukan tewas di aliran Sungai Serayu, Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Cilacap, Jawa Tengah. Berdasarkan hasil autopsi, korban SS tewas akibat luka parah di bagian kepala yang diduga terjadi karena benturan dalam kecelakaan tersebut. Sementara korban Handi tewas akibat paru-parunya kemasukan air terlalu banyak. Berdasarkan hasil autopsi, kuat dugaan saat dibuang ke sungai oleh pelaku, korban Handi masih dalam keadaan hidup dan diduga hanya pingsan setelah kecelakaan. Teka-teki penyebab tewasnya Handi Saputra dan SS pun terkuak setelah polisi menangkap 3 pelaku yang berada di dalam mobil minibus hitam itu. Dari tangan para pelaku, polisi menyita pakaian dan sepeda motor korban yang kondisinya sudah rusak. Kasus ini kemudian dilimpahkan ke Pomdam 3 Siliwangi karena ketiga pelaku merupakan oknum TNI Angkatan Darat. Ketiga pelaku yang ditangkap antara lain Kolonel Infanteri P yang bertugas di Korem Gorontalo dan tengah menjalani penyidikan di Polisi Militer Kodam Merdeka Manado. Kopral 2 DA yang bertugas di Kodim Gunung Kidul tengah menjalani penyidikan di Polisi Militer Kodam Diponegoro, Semarang. Dan Kopral 2 AH yang bertugas di Kodim Demak tengah menjalani penyidikan di Polisi Militer Kodam Diponegoro, Semarang. Hasil koordinasi hingga sekarang kami menyepakati untuk kasus tersebut dilimpahkan ke Pomdam 3 Siliwangi untuk dilakukan penyelidikan lebih intensif lagi. Sementara dari pihak kepolisian terus mengumpulkan bukti-bukti yang nantinya akan disampaikan kepada Pomdam apabila yang bersangkutan membutuhkan bukti-bukti lanjutan. Penyidik Pomdam sudah menerima pelimpahan perkara dari penyidik Polresta Bandung. Kalau dilihat dari bukti permulaan dan petunjuk yang ada di TKP, diduga dari oknum TNI Angkatan Darat. Namun kita tetap harus menunggu hasil penyidikan yang dilakukan oleh Pomdam 3 Siliwangi. Demikian. Terkait kasus ini, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mendatangi rumah keluarga korban di Garut, Jawa Barat. Selain menyampaikan permintaan maaf, rombongan TNI AD ini juga memberikan santunan dan mengunjungi makam korban. Mengenai proses pemecatan ketiga pelaku dari kesatuannya, hal tersebut menunggu hasil putusan pengadilan militer, meskipun tindakan yang dilakukan ketiga oknum itu dianggap melampaui batas. Menyinggung masalah pemecatan TNI Angkatan Darat akan menyesuaikan. Maka apa yang menjadi putusan dari peradilan militer, apabila putusan peradilan militer menyertakan disertai dengan pidana tambahan pemecatan, maka saya selaku Kepala Staf Angkatan Darat akan menyesuaikan dan akan mengurus administrasinya untuk dilakukan pemecatan. Selain terancam dipecat dari kesatuannya, ketiga pelaku juga akan dijerat pasal berlapis, serta pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Tim Liputan untuk CSI RTV.